Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cynthia Anengsi, NIM 18075191. Saya dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Sumber Lemak Terhadap Kualitas Brownies pada mata kuliah Penelitian Pangan dan Gizi. Selanjutnya, pendahuluan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia sangat menggemari aneka produk kue, terutama brownies. Brownies merupakan produk bakery yang termasuk dalam kategori cake. Brownies termasuk golongan cake dengan warna coklat kehitaman dan memiliki rasa khas dominan coklat. Produk ini termasuk sebagai intermediate moisturizing food dengan total kadar air lebih rendah 10-20% dari roti. Menurut Astawan 2009, halaman buku nomor 51, brownies adalah salah satu jenis cake berwarna coklat, kehitaman dengan tekstur sedikit lebih keras daripada cake, karena brownies tidak membutuhkan pengembang atau gelatin. Sedangkan menurut Ismayani 2007, halaman buku nomor 5, brownies adalah jenis cake pada awalnya merupakan adonan gagal dan keras di mana adonan terbuat dari tepung terigu, telur, lemak, gula pasir, dan coklat dengan cara dipanggang atau di oven. Brownies adalah cake coklat yang tidak dimasak menggunakan baking powder, sehingga terciptalah cake bantat namun lezat rasanya. Kegagalan dalam pembuatan cake coklat ini justru terciptalah jenis cake baru yang menjadi terkenal hingga saat ini. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, lemak. Menurut Suharjito, 2005, halaman 46, salah satu fungsi lemak dalam produk pastry atau bakery yaitu sebagai bahan pengempuk atau softening agent dan membantu pengembangan susun fisik makanan yang dibakar karena membantu menahan gas yang diikat oleh gelatin sehingga volume menjadi tambah besar. Selanjutnya, brownies. Brownies merupakan jenis family cake yang berwarna coklat dan tidak mengembang, namun mempunyai tekstur dalam yang sangat moist atau lembab. Bagian atas brownies bertekstur kering, memiliki rasa yang manis dan aroma khas coklat, menurut Mulyati pada tahun 2015. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan eksperimen, yaitu melakukan percobaan langsung terhadap brownies dengan menggunakan beberapa jenis lemak, antaranya margarin, butter, dan mentega putih. Selanjutnya, tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret dan April 2021 di KOS Jalan Garuda 1 nomor 7, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan alat. Persiapan alat ini seperti timbangan, piring, sendok ukur, lap kerja, ayakan, pastry brush, mixer, waskom, bowl, rubber spatula, saucy pan, loyang, pisau roti, oven, kompor gas. Selanjutnya, persiapan bahan. Bahan yang digunakan adalah telur, gula pasir, tepung terigu, vanili, coklat bubuk, coklat, dan lemak. Lemak antaranya margarin, butter, dan mentega putih. Selanjutnya, cara pengolahan. Sebelum kita mengocok telur tersebut, sebaiknya tepung diayak terlebih dahulu dan sumber lemak dan coklat dicairkan dan didinginkan. Lalu kita mixer telur, gula, dan vanili sampai kembang dan berjejak. Setelah kembang dan berjejak, lalu kita masukkan tepung yang sudah diayak tadi secara perlahan dan kita mixer dengan kecepatan rendah. Hanya sebentar saja. Setelah kita mixer, lalu kita aduk dengan spatula dengan cara melipat
agar udara yang kita buat di dalam telur tadi tidak terbuang, dan dengan cara melipat. Selanjutnya, setelah tepung masuk semua, lalu kita masukkan sumber lemak, coklat dengan lemak secara bergantian, dan kita aduk sampai rata. Setelah itu, kita masukkan ke dalam loyang. Loyangnya itu persegi panjang. Setelah itu, lalu kita panggang lebih kurang 30 menit. Setelah itu, kita lihat ke dalam oven. Jika adonannya sudah matang, brownies, lalu kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data, data yang diperoleh dari uji organoleptik selanjutnya ditabulasi dalam bentuk tabel dan analisis dengan analisa varian ANAVA. Dan jika ada perbedaan, maka diuji dengan uji Dolkan. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Hasil analisa varian dari kualitas uji organoleptik untuk kualitas volume, mengembang, bentuk rapi, dan bentuk persegi panjang tidak berbeda nyata. Sedangkan bentuk kualitas warna coklat kehitaman, aroma harum, tekstur lembut, tekstur berpori halus, dan rasa manis berbeda nyata sehingga perlu dilakukan uji Dolkan. Yang pertama, volume mengembang. Volume merupakan kualitas yang paling penting dalam pembuatan brownies. Volume berarti ukuran fisik yang terlihat pada brownies yang kita hasilkan. Pada indikator volume mengembang, X.0 margarin mengembang sedang, X.1 butter mengembang baik, dan X.2 mentega putih dengan mengembang sedang. Hasil analisa varian ANAVA pada uji jenjang volume mengembang pada brownies menyatakan HO diterima dan tidak terdapat pengaruh perbedaan yang signifikan pada kualitas brownies dengan menggunakan beberapa jenis lemak. Selanjutnya, bentuk rapi. Bentuk rapi merupakan suatu penampilan secara keseluruhan dari suatu makanan. Pada indikator terbentuk rapi dapat dilihat dengan nilai rata-rata X.0 margarin dengan bentuk lebih rapi, X.1 butter dengan bentuk sangat rapi, dan X.2 mentega putih dengan bentuk rapi. Pada setiap perlakuan tersebut, berdasarkan hasil analisa ANAVA, uji jenjang menunjukkan bahwa HO diterima dengan artinya tidak terdapat pengaruh perbedaan terhadap bentuk rapi dari brownies. Bentuk rapi brownies karena alat bantu yang digunakan dalam pembuatan brownies, yaitu loyang dengan ukuran 18 kali 7 cm dan pisau roti. Selanjutnya, bentuk persegi panjang. Bentuk persegi panjang merupakan suatu tampilan secara keseluruhan dari suatu makanan. Pada indikator bentuk persegi panjang dengan nilai rata-rata, X.0 margarin dengan nilai sangat rapi, X.1 butter dengan sangat rapi, dan X.2 mentega putih dengan nilai lebih rapi, dengan kategori bentuk rapi pada setiap perlakuan. Selanjutnya, yang keempat, warna coklat. Warna merupakan nilai mutu pada suatu makanan yang pertama kali diamati oleh konsumen. Warna memegang peran penting pada penampilan makanan. Pada indikator warna coklat dapat dilihat pada nilai rata-rata X.0 margarin dengan nilai sangat bagus, X.1 butter dengan nilai lebih bagus, dan X.2 mentega putih dengan kategori cukup bagus. Selanjutnya, nomor 5. Aroma harum. Aroma merupakan bau yang dihasilkan pada suatu makanan yang dapat merangsang penciuman dan dapat membangkitkan selera makan seseorang. Pada indikator aroma harum dapat dilihat dengan nilai rata-rata X.0 margarin berkategori aroma harum, X.1 butter berkategori sangat aroma harum, dan X.2 mentega putih berkategori aroma cukup harum. Selanjutnya, nomor 6, tekstur lembut. Tekstur merupakan suatu komponen yang
turut menentukan kualitas dari suatu makanan yang dapat dirasakan melalui sentuhan kulit atau cicipan. Pada indikator tersebut, lembut dapat dirata-ratakan dengan X.0 margarin berkategori tekstur lembut, X.1 butter berkategori tekstur sangat lembut, dan X.2 mentega putih berkategori cukup lembut. Selanjutnya nomor 7, tekstur berpori halus. Tekstur berpori halus dapat kita lihat dari X.0 margarin berkategori tekstur berpori halus, X.2 X.1 butter berkategori tekstur sangat berpori halus, dan X.2 mentega putih berkategori tekstur cukup berpori halus. Selanjutnya, rasa manis. Rasa manis merupakan suatu komponen yang dihasilkan dari indera pengecap manusia. Rasa merupakan hal penting dalam suatu produk makanan. Pada indikator rasa manis dapat dilihat nilai rata-rata X.0 margarin berkategori rasa manis, X.1 butter berkategori rasa cukup manis, dan X.2 mentega putih berkategori rasa cukup manis. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang brownies yang telah dilakukan, uji ANAFA yaitu tidak terdapat pengaruh perbedaan yang nyata terhadap penggunaan jenis lemak, yaitu margarin, butter, dan mentega putih terhadap kualitas volume, mengembang, bentuk rapi, dan bentuk persegi panjang brownies. Namun, terdapat pengaruh nyata terhadap kualitas warna coklat kehitaman, aroma harum, tekstur lembut, tekstur berpori halus, dan rasa manis pada brownies. Demikianlah presentasi saya kali ini. Jika ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.